mungkin sekarang nih di acara kita di Tribun Topik kali ini kita sudah kedatangan beberapa narasumber muda yang menarik dan punya karya-karya yang hebat. Nah, siapakah mereka gitu ya? Mereka ini adalah para mahasiswa dari Ilkom UKSW Salatiga. Dan juga sekarang telah hadir bersama saya juga. Nah, ini kepala departemen dari Ilkom UKSW dengan panggilannya siapa biasanya Mbak? Cukup dengan Mbak Esther saja. Mbak Esther ya. Saya lihat contekan dulu ya, Esther Krisnawati gitu ya. Oke deh. Tapi sebelumnya nih ya kita mau ngobrol tentang film kan ya. Nah, sebelum kita bicara lebih dalam tentang film itu, kan kita harus tahu nih siapa orang-orang di baliknya. Nah, ini dari production mana nih? Bisa diperkenalkan? Iya, kita dari New Production. Saya Melina Trihapsari sebagai penulis naskah dan ini ada teman saya. Ya, saya Agatha. Saya di sini juga penulis naskah dan juga script supervisor di sini. Seperti itu. Oke. Nah, dari New Production ini judulnya apa nih kira-kira? Kalau untuk judul filmnya sendiri Behind the Door. Oh, Behind the Door. Jadi gimana tuh? Di balik cerita itu ada apa? Boleh dikasih spoiler dikit-dikit nih buat para penonton? Oke, jadi untuk cerita Behind the Door sendiri itu kami mengangkat cerita seorang anak perempuan gitu ya, mahasiswa perempuan gitu yang dia itu struggle dengan keluarganya yang dimana dia hanya tinggal bersama ayahnya, yang akhirnya itu membuat dia penasaran di mana keberadaan ibunya yang selama ini tidak terungkap. Nah, cerita di film Behind the Door ini adalah mengungkapkan kasus keluarga tokoh utamanya yaitu Rena dan bagaimana akhirnya dia bisa keluar dari permasalahan tersebut. Gitu. Oke. Jadi semacam ada sedikit plot twist ya di situ ya, yang tidak terduga gitu. Yeah. Nah, itu yang harusnya nanti bisa bikin penasaran para tribuners kalian ya. Jadi apa sih nanti yang bikin ceritanya ini menjadi menarik? Bisa diceritain apa yang buat cerita ini nanti jadi menarik kira-kira? Mungkin bisa dari tokohnya diceritain. Oke, jadi sesuatu yang menarik dari film ini adalah karena film ini itu kan genrenya adalah drama misteri gitu Mbak. Jadi kita bagaimana caranya membuat kejutan-kejutan. Jadi bagaimana nanti penonton itu penasaran dengan film kita, apa yang akan terjadi setelah ini, kemudian akan banyak dugaan-dugaan gitu dari penonton. Kemudian kalau untuk tokohnya sendiri, yang pasti karena kita mengambil tokoh utamanya itu adalah perempuan, di mana perempuan biasanya identik dengan feminin gitu ya, lemah lembut gitu. Sedangkan tokohnya di sini itu adalah tokoh yang pemberani gitu, yang dia bisa survive dari permasalahannya dia gitu ya. Nah, dari tim penulis naskah sendiri, tentunya ketika membuat naskah itu, wah ini ada inspirasi. Bisa diceritain nggak inspirasinya tuh dari mana nih gitu, Behind the Door? Kalau untuk inspirasinya sendiri, itu kita berangkat dari pengalaman teman-teman di sekitar kita yang dimana mereka itu ada persoalan keluarga begitu, ada yang broken home gitu. Nah, tapi kemudian mereka bingung apakah saya bisa survive, kemudian apa saya masih punya masa depan gitu. Nah, berangkat dari situ kami ingin memberikan gambaran bahwa ya dalam film ini kita bisa memberikan kesan bahwa ya memang bagaimanapun juga persoalan itu bisa ada jalan keluarnya yang nantinya bisa ada hikmah di balik itu semua. Gitu. Oke, nah aku bisa diceritain nih, ini kan penulis naskah, ini script supervisornya. Kira-kira cara kerjanya gimana nih kalau di balik layar itu? Bisa diceritain nggak? Ya, kalau pas di balik layarnya memang kami dari penulis naskah sendiri, saya sebagai script supervisor saat itu ketika saat take gitu ya, saya yang melihat bagaimana ketika talent itu menjalankan aksinya gitu, saya pasti akan tetap dibantu sama penulis naskah Melina ini gitu. Kadang juga ketika ada salah satu hal dialog yang kurang kayak gitu, biasanya saya yang memperhatikan gitu, terus saya bilang sama Melina gitu, nih
ada yang kurang gitu biasanya. Gitu ya. Ada yang kurang tik lah kayak aku bilang gitu. Nah itu juga kayak gitu. Itu sebaiknya juga Melina biasanya juga kalau misalnya saya yang kurang gitu, itu nanti juga Melina bilang tak ada yang kurang tak gitu. Itu kita saling membantunya dengan seperti itu Mbak gitu. Sempat ada ini nggak sih kayak di awal tuh kan, ini kan kalian ber-20 atau ber-19 ini? Ber-20 kan, ini kan baru ketemu semua setelah 3 tahun kalian hanya tahu-tahu aja dari online ya gitu kan. Tentunya kan menjalin kerjasama itu nggak mudah. Nah, cara kalian itu untuk bisa bersinergi itu seperti apa? Tentunya ketika kita memulai rapat saat itu pasti kita memutuskan untuk kumpul offline Mbak gitu. Jadi kita online selama 1 minggu itu kita ada pertemuan 2 kali. Jadi dari hari di hari pertama itu kita online dulu, baru ketika itu berikutnya kita offline saat itu. Ketika offline juga kita kenalan lagi Mbak gitu, karena kan ada beberapa mahasiswa yang memang ada yang kenal dulu kenal banget gitu, tapi setelah lama online jadinya lupa gitu kan, kayak aku pernah lihat kamu tapi siapa ya gitu kan. Ada juga ya kayak gitu, namamu tuh siapa sih sebenarnya gitu, aku tuh lihat kamu tuh sering lewat loh di fakultas tapi kok nggak pernah tahu namamu gitu kan. Kita juga sering tanya-tanya kabar, chat-chat juga gitu. Dan dari divisi-divisi lain juga kalau misalnya butuh bantuan itu sangat-sangat membuat kami bisa terbantu dengan lebih mengenal mereka lagi gitu. Bisa diceritain nggak tokoh-tokoh di dalamnya, Suryajana yang kayak gimana, Rena yang kayak gimana gitu? Jadi di dalam film ini itu ada 4 tokoh Mbak. Tokoh utamanya yaitu Rena. Rena ini adalah mahasiswi yang dia itu hanya tinggal bersama ayahnya, sehingga didikan dari ayahnya sendiri itu cukup keras gitu. Nah, sehingga ini yang membedakan Rena dari cewek-cewek pada umumnya gitu kan. Rena ini yang pemberani, kemudian dia cuek gitu, tapi di sisi lain dia juga ada sisi emosionalnya gitu. Nah, kalau untuk tokoh kuncinya sendiri itu ada di Pak Suryajana dan juga ada namanya Bi Asih. Nah, itu Pak Suryajana dan Bi Asih inilah yang nantinya akan membantu Rena dalam mengungkapkan kasus keluarga yang sedang dicari oleh si Rena ini gitu. Nah, yang terakhir itu ada Bima. Di sini adalah tokoh pendukung yang merupakan sahabat dari Rena. Dengar-dengar ini cerita pembunuhan ya, thriller gitu ya? Iya, ada pembunuhannya. Jarang-jarang loh mahasiswa itu bikin cerita agak-agak thriller kayak gini. Kepikirannya dari mana tuh dulu? Kok bisa kepikiran ada kayak gitu? Jadi karena waktu pertama kali kita kumpul nih Mbak, kita brainstorming pada saat itu ada beberapa teman dari tim kita juga yang mereka suka sekali nonton thriller gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya saya sebagai penulis naskah mewadahi ide-ide itu, di mana ada yang suka thriller dan ada yang suka drama, dan akhirnya jadilah film ini. Gitu ya. Ada kendala nggak waktu bikin film ini? Aduh, kalau kendala pasti banyak ya Mbak. Coba ya. deh yang Karena paling baru kamu pertama ingat ya. deh. Kalau beberapa kelompok sebelumnya tuh banyak tragedi mereka, ya kan? Ada yang kecelakaan lah, ada yang hal mistik lah gitu kan. Ini apa nih? Kalau kendalanya sendiri di awal pasti karena ini lagi belajar juga, dan saya sebagai penulis naskah baru pertama kali ini menulis drama misteri gitu. Jadi ada beberapa kali kita sempat ada perubahan cerita dan lain sebagainya. Kemudian pada saat produksi sendiri itu sutradara kami harus mengalami sakit pada saat 2 hari pertama itu, sehingga sempat terkendala di situ. Oh, yang gitu. katanya terpapar Iya, COVID ya. betul sekali, Terus 2 gimana hari. tuh cara kalian kemarin pastinya udah bingung juga ya satu kelompok itu ya. Iya, Gimana? juga. Nah itu ya pada saat 2 hari itu sutradaranya sendiri tetap memantau dari online pada saat itu lewat Zoom, tetapi juga pastinya ada asisten sutradara dan dibantu dengan DOP juga untuk menangani take pada saat itu. Nah, syukurnya pada saat hari ketiga take itu sudah dinyatakan negatif gitu. Oke, jadi langsung bisa bergabung dengan berapa hari Iya. pembuatannya? Kami 7 hari. 7 hari. Iya. Oke. Dengan budget yang terbatas pun Iya. juga bisa ya membuat satu
karya film. Nah, aku mau bertanya dulu ke Mbak Esther nih. Mbak Esther apa Kak Esther? Katanya kalau di UKSW itu panggilannya kakak loh ya. Bebas ya. Iya. Ini kalau kalian panggil Bu dosennya apa ini? Mbak Esther. Oh, Mbak Esther. Ya. Oke. Jadi kalau Mbak Esther melihat nih kerjanya teman-teman ini seperti apa? Kalau saya melihat, kan kebetulan saya juga mengajar di mata kuliah dokumenter, kemudian sempat melihat juga ketika sebelum pandemi itu mereka mengerjakan FTV juga. Nah itu saya melihat semangat teman-teman mahasiswa itu luar biasa gitu ya. Mungkin kalau di tugas-tugas mata kuliah itu mereka masih setengah hati ya, dalam artian belum memaksimalkan spirit mereka, belum memaksimalkan kemampuan skill yang mereka miliki. Tapi di produksi ini saya melihat bahwa mereka itu antusias gitu ya. Mereka punya spirit untuk bisa memberikan yang terbaik seperti itu. Karena ini kan juga mata kuliah produksi terakhir ya, sebelum mereka nanti ada PLT, ada PLS, magang profesi, gitu ya. iya, kemudian sebelum mereka skripsi. Nah biasanya dari hasil mata kuliah produksi ini memacu juga mahasiswa untuk di tugas akhirnya, di skripsinya tuh mereka membuat karya. Nah jadi semangatnya berlanjut ke tugas akhir kuliahnya. Jadi itu kalau misalnya di Ilkom UKSW memungkinkan banget ya banyak mahasiswa berkarya dan itu karya-karya Iya. bisa bikin mereka lulus juga ya Mbak Esther ya. Betul. Selain itu kan ini menjadi sebuah bahan untuk mereka kerja nantinya, gitu ya. Portofolio mereka bahwa di CV mereka ini loh kami si A menjadi kameramen, si B menjadi scriptwriter kayak mereka ini. Nah itu menjadi portofolio mereka, modal mereka nanti ketika mereka mengajukan magang dan ketika mereka kerja. Kalau dari Mei dan Mita sendiri itu memang sudah suka juga ya sebelumnya menulis naskah gitu. Oh iya, ya kebetulan kami suka sekali untuk menulis gitu. Nah pada saat kemarin produksi FTV itu kami ditunjuk sebagai penulis naskah gitu. Oke. Nah kalau dari kalian sendiri yang sudah mengerjakan produksi ini, hal penting apa yang kalian dapatkan gitu? Maksudnya ada hal-hal yang memang menjadi pelajaran untuk kalian sendiri gitu, yang jadi modal juga di masa akan datang. Kira-kira apa? Tentunya di penulis sendiri ya, hal yang kami dapat selama kami di FTV ini tuh harus rajin-rajin sih Mbak, rajin-rajin dan nggak boleh yang namanya males, itu nomor satu. Karena kalau nulis naskah, kadang orang penulis naskah itu ketika membaca lalu dia udah sampai setengahnya lah dan mau melanjutkan lagi ceritanya, itu kadang udah malas duluan. Kadang aduh kayaknya kok nggak pas ya gitu kan kadang ya. Jadi kayak Jadi stuck gitu ya Iya, kadang-kadang. jadi stuck kan. Apa nih menulis apa ya? lihat kasur tidur ya. itu aku banget zaman dulu. Jadi nggak boleh males, itu nomor satu. Dan harus rajin-rajin lihat buku, baca buku yang lain, rajin-rajin tanya-tanya lah sama orang tentang survei lah intinya gitu. Ya berarti dalam pengerjaan ini ya survei, riset itu penting banget. Nah itu kalian melibatkan orang lain nggak? Kalian riset itu tuh seperti apa, bisa diceritain? Kalau risetnya sendiri kami lebih banyak ke kayak ngumpulin film gitu sih Mbak. Jadi kita meng-compare film yang satu dengan film yang lainnya, kira-kira tuh mana yang bisa kita ambil, mana yang bisa kita pelajari gitu, yang cocok sama film yang akan kita buat gitu. Oke, nah kalau dari Mbak Esther sendiri sebenarnya dengan Ilkom UKSW ini mengadakan satu program mata kuliah ya, ini namanya mata kuliah produksi FTV, ada juga mata kuliah produksi dokumenter yang kayak gitu. Itu harapannya apa sih buat mahasiswa? Teori itu apa nggak cukup Mbak, apa harus praktek kayak gini, gimana nih? Nah itu Mbak Tiwi ya, kalau kita ngomong teori itu kan kita bisa ya belajar dari dosen gitu ya, belajar dari buku, belajar dari internet. Tapi untuk mengejar suatu mimpi ya masa depan, apalagi kalau kita ngomong di ilmu komunikasi, itu kan berdekatan dengan media massa, baik itu media massa yang
konvensional, televisi ataupun yang digital. Nah, itu kan nggak bisa kita hanya bicara soal teori tanpa kita mempraktekkan. Jadi harus balance ya. Kita teori ada dasar-dasarnya, misalnya belajar tentang videografi. Nah, basic penggunaan kameranya kayak apa, editingnya kayak apa. Tapi kalau mereka tidak mempraktekkan langsung, pasti akan kesusahan gitu ya, kesusahan untuk bisa mengaplikasikannya next ketika mereka nanti di dunia kerja. Nah, itu yang pentingnya. paling ini juga, kalian ini belajar videografi juga dari online ya waktu itu ya? Iya, betul. Online Bener-bener biasanya nggak tuh. punya basic apa-apa, Iya, ibaratnya gitu ya, apa sih yang didapetin dari online? Kadang-kadang kan kayak gitu, berarti apa ya, bisa lebih mandiri, belajar sendiri, kan mahasiswa kan kayak gitu ya, nggak ngerti di perkuliahan nih nyari sendiri, belajar sendiri. Dan kemudian yang saya lihat nih, yang saya apresiasi nih Mbak Esther juga, bagaimana mata kuliah ini tuh akhirnya membuat teman-teman ini bisa berelasi ke banyak tempat. Kalian ngurus perizinannya tuh apa nggak susah tuh? Kami sempat beberapa kali karena jadwalnya sempat berubah juga Mbak. Itu jadi kami juga sempat pusing pada saat itu perizinannya harus ngulang lagi seperti itu. Jadi ya sempat terkendala di situ tapi akhirnya juga bisa. Terus gimana cara kalian ya membangun karakter? Ini kan salah satu film cukup kelam ya, thriller pasti kelam banget. Nah, aktor dan aktrisnya itu apakah memang mereka ini dari teater atau bagaimana cara kalian casting? Kalau untuk tokohnya sendiri ada yang dari teater tapi ada juga yang tidak, sehingga menjadi PR juga buat kami pada saat bagaimana caranya membangun karakter yang sebenarnya itu bukan mereka banget gitu, tapi ya caranya kami dengan reading terus, kami ajak mereka untuk apa yang masih bingung gitu kami tanyakan kepada mereka. Kemudian pastinya yang adegan-adegan sulit seperti mereka harus menangis, mereka harus marah, itu pasti membangun moodnya, itu yang harus jadi PR selalu buat kami, gimana caranya supaya situasi di situ membangun untuk mereka sedih, untuk mereka marah gitu Mbak. Iya. Caranya nih membangun mood itu yang kayak gimana? Membangun mood, kalau kami memberikan sugesti kepada talent gitu, supaya ketika mereka harus menangis, coba deh dibayangkan hal-hal yang bisa bikin mereka sedih, bisa bikin mereka nangis tuh apa gitu. Dan situasi di lapangan pun bagaimana caranya ya, jangan membuat mereka kemudian misalnya diisengin gitu kan Mbak, mereka susah-susah bikin mood supaya sedih tapi ada yang ngisengin gitu kan, nanti jadinya mereka nggak jadi sedih seperti itu. Jadi teman-teman di lapangan juga membantu supaya bisa membangun mood tokohnya sendiri. Nah, kalau ngomong ilmu komunikasi selalu bicara tentang pesan ya Mbak Esther ya. Nah, film adalah sebuah pesan itu sendiri. Pesan apa yang ingin kalian sampaikan ke para penonton? Ya, karena di film ini pesan yang ingin kita sampaikan, yang ingin kami sampaikan kepada penonton semua itu terkhusus juga untuk orang-orang yang dewasa, orang dewasa dan juga orang tua atau orang-orang yang juga baru menikah seperti itu, yang akan memiliki keturunan juga. Dari film ini kalian akan belajar banyak hal, belajar banyak pengetahuan mengenai kekeluargaan, cara mengendalikan emosional, cara mengendalikan diri, dan kesehatan mental itu juga diperlukan di situ seperti itu. Oke, nampaknya isu kesehatan mental ini lagi rame nih di anak muda ya, karena di beberapa grup sebelumnya juga mengangkat tentang itu tapi dari angle yang lain. Nah, kalau di sini saya ikut melihat dari beberapa cuplikannya itu mengangkat dari sisi ibu ya yang kena depresi, baby blues ya. Itu kalian tuh ya menggambarkan ibu yang depresi itu gimana caranya tuh? Berdasarkan riset yang kita lakukan juga dari beberapa artikel yang kami baca, bahwa memang beberapa kasus baby blues itu biasanya ibu ini tidak mau merawat anaknya, cenderung menyalahkan diri sendiri, kemudian emosional, tidak
seperti menyalahkan keadaan juga bahwa sepertinya saya salah nih punya anak, atau sepertinya saya belum siap, sepertinya anak ini bukan keinginan saya nih, seperti itu. Jadi berdasarkan apa yang kami baca, apa yang kami lihat dan kami dengar, ya itu kami masukkan juga di dalam film itu begitu. Oke, ya itu bisa kelihatan ya perjuangan kalian menggodok naskah. Persiapan bikin naskah berapa lama? Kurang lebih 2 minggu lebih. 2 mingguan ya, 2 mingguan termasuk revisi-revisi dan sebagainya. Oke, nah harapan deh, harapan ke depannya apa? Harapan untuk film ini ya, Mbak? Untuk film ini Oke. dan juga untuk production house-nya Oke. kalian. Kalau untuk production house-nya sendiri, pasti kami ingin supaya production house ini tidak hanya berhenti di sini, tapi juga berlanjut di kemudian hari. Kami tetap solid, kami bisa menciptakan karya-karya yang lebih baik lagi, yang bisa menginspirasi banyak orang. Kemudian kalau untuk film ini sendiri, harapannya pasti bisa diterima oleh masyarakat, bisa sampai pesan yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman semua yang menonton, kemudian juga bisa menginspirasi banyak orang dan ya menjadi film yang disukai gitu. Oke, ada tambahan kira-kira? Ya, tentunya juga harapan ini sama sih sebenarnya sama apa yang dikatakan juga sama Melina, bahwa ini akan menjadi hal pembelajaran juga bagi kami yang nanti juga akan bisa jadi new production itu lebih baik lagi gitu. Nah, terakhir dari Kak dosen nih, Mbak Esther nih harapannya bagi adik-adik mahasiswa apa? Tuh, Mbak. Oke, harapan saya selaku dosen ya di sini terhadap teman-teman mahasiswa di sini bahwa karya mereka itu tidak hanya berhenti di mata kuliah produksi ini. Artinya apa? Mereka ini sebagai pijakan awal. Mereka berlatih untuk memproduksi suatu karya yang bisa dinikmati banyak orang, tapi next ke depan mereka bisa menciptakan karya-karya yang jauh lebih spektakuler gitu ya, yang tentunya nanti membawa nama baik lembaga ini juga seperti itu. Terus berkarya lah intinya. Oke, ya mantep banget nih harapannya. Ini kita sudah di penghujung acara nih ya. Tolong promokan film kalian ke para Tribuners di luar sana. Oke, untuk Tribuners semua di luar sana dan juga siapapun yang menonton, jangan lupa untuk saksikan film kami Behind the Door yang akan tayang 22 April 2022 di Tribun Jateng. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye.